Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali di channel Mata Netizen plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentari. Di kesempatan ini kita akan melihat dan mengomentari salah satu tokoh yang saat ini sedang viral luar biasa ya. Seorang tokoh yang dengan berani mengambil keputusan, berani mengambil langkah. Tidak sedikit netizen yang mengacungkan jempol kepada tokoh tersebut ya. Siapakah tokoh ini? Seorang tokoh yang dianggap sangat luar biasa dengan langkah-langkahnya. Kita akan melihat siapakah beliau. Kita langsung ke videonya, silahkan. Akhirnya diambil Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa. Sebanyak 26 pegawai pajak dipecat bukan karena kesalahan kecil, tapi karena pelanggaran berat. Kalau sudah ketahuan terima uang, ya dipecat aja, tegas Purbaya. Ia mendukung penuh langkah Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang melakukan bersih-bersih besar-besaran di tubuh DJP. Sudah ada 26 PNS pajak yang dipecat dan masih ada 13 yang masih dalam proses pemecatan. Ini hasil dari Pak Menkyu yang kita cintai guys, yang tidak mau ada Wakil Menkyu biar bea cukai dan pajak ditangani langsung. Ini hasilnya. Para koruptor, ini udah bukan waktunya main-main lagi ya. Nggak boleh lagi sekarang kalian main-main. Banyak sekali yang terbukti mengantongi duit panas. Tapi Pak, kita masih belum puas kalau cuma dipecat Pak Menkyu. Mereka harus dipenjarakan. Pak Menkyu masih harus ada yang diganti juga nih kayaknya selain orang-orang di pajak. Bisa nggak sih Pak Menkyu kita usul nih? Usul boleh nggak sih Pak? Aduh itu Pak Bahlil diganti aja Pak. Gimana sih kita ngasih taunya biar Pak Bahlil itu diganti Pak? Rese banget itu, penuh kontroversi, tapi nggak ada hasil nyatanya. Pengen yang kayak gini aja, yang kayak Bapak. Tapi Pak, kita juga jadi mikir nih, kok semuanya itu pada ketawanya di zamannya Bapak ya? Terus berarti Menkyu yang dulu ngapain ya? Setuju ya, kalau cuman bekerja untuk mengkorupsi seperti itu ya, itu mah bukan bekerja namanya tuh, namanya ngerjain. Dan saya juga setuju ya, jika memang terbukti memang benar-benar mereka itu korupsi, ya siapapun lah pokoknya, tidak hanya dipecat dari pekerjaannya, tapi mereka itu harus dilaporkan ke pihak yang berwajib, seperti itu ya. Kita lanjut videonya, silahkan. 26 PNS pajak telah dipecat karena main api dengan uang rakyat. Bawa kepemimpinan saya, kalian para PNS dan para menteri, jangan coba-coba manipulasi data-data blok Siduan. Karena saya tidak segan-segan untuk memberhentikan secara tidak hormat kalian. Pak Bahlil, tunjukkan mana data-data pengeluaran anggaran negara yang keluar Kementerian Kepemimpinan Anda. Setuju ya Pak, jangan main-main. Nah, jangan main api, jangan main-main. Ya, jangan mainin masyarakat, jangan mainin rakyat, jangan ngerjain rakyat, begitu ya. Sudah berapa orang yang dikerjain? Ya kalau yang namanya orang bekerja itu ya bekerja. Jangan bekerja itu malah ngerjain. Nggak boleh seperti itu ya Pak. Boleh seperti itu ya, nggak boleh. Bekerjalah, bekerja ya, agar mendapatkan kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat, seperti itu ya. Jadi ya intinya kita mengingatkan kepada siapapun lah, dengan penuh cinta kita kepada siapapun ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad kita harus saling mengingatkan dengan penuh kesadaran, dengan penuh kecintaan, agar semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Begitu ya. Lanjut. Petugas pajak resmi dipecat nih, kayaknya Menkeu Purbaya tak ada ampun nih. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ya, pecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nanti diampuni lagi gitu. Biar aja. Kalau udah pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Kita akan pembersihan di situ. Buat teman-teman pajak, ini bukan saatnya main-main lagi. Nah, ini hal kayak gini ya membuat netizen bertanya-tanya apa yang dikerjakan sama Menkeu yang lalu. Netizen pada bertanya-tanya apa yang dulu dikerjakan oleh Sri Mulyani. Pantesan aja anak buahnya pada mencintai Sri Mulyani.
Ntar dulu deh, gue serius nanya. Ini maksudnya petugas nakal yang dipecat itu nakalnya gimana nih? Korup apa gimana? Kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalkan korup cuma dipecat itu mah nggak cukup. Kalau namanya korup, karena berhubung Indonesia ini adalah negara hukum, ya dipenjara dong, say. Dihukum dong. Masa dipecat doang? Dipecat pun duitnya juga masih banyak. Sejauh ini yang dipecat baru puluhan ya. Yang gue baca beritanya kayaknya 26 pegawai pajak ya, PNS pegawai pajak yang dipecat gitu ya. Padahal oknum-oknum yang nakal tuh kayaknya ratusan bahkan ribuan mungkin ya. Itu namanya oknum, tapi oknum kalau dikumpulin bisa bikin dirjen pajak sendiri. Yang awal-awalnya pada meng-underestimate Pak Purbaya, makin lama makin kesini makin puji. Untung gua salah satu orang yang tidak pernah menghujat Pak Purbaya di awal masa dia dilantik sama Bapak Prabowo Subianto. Ternyata reshuffle-nya Bapak Prabowo Subianto mengganti menteri yang lama dengan Pak Purbaya itu adalah pilihan yang tepat. Sekarang giliran Menteri ESDM nih, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang terhormat nggak ada kepikiran untuk mereshuffle, nggak ada kepikiran untuk ganti nih, ya kan? Biar bisa apple to apple gitu kalau mau disandingin sama Pak Pur gitu loh, biar apa ya? Biar apple to apple lah, biar sepadan. Setuju jika memang siapapun orangnya yang melakukan tindak korupsi tidak hanya dipecat dari pekerjaannya, tapi juga dilakukan penegakan hukum ya. Saya selalu ingatkan kepada siapapun dengan penuh kecintaan, dengan penuh kepedulian kepada siapapun yang bekerja dimanapun, bekerjalah dengan pekerjaan Anda, jangan bekerja mengerjain orang lain. Korupsi itu ngerjain orang lain. Untuk sementara saya pegang dua-duanya, pajak sama bea cukai di bawah saya langsung. Oke, ada usulan ke Pak Prabowo sih Pak, ganti aja atau tetap Bapak yang handle? Kayaknya kalau ada nanya saya, pasti saya bilang saya aja. Daripada saya pusing, ada hal yang two step langsung langsung. Lebih baik dipecat daripada masuk penjara. Itu yang dilakukan Pak Purbaya dengan mempecat pegawai pajak yang bermasalah. Jangan marah dong ke Pak Purbaya. Bagus dong dipecat daripada nanti kena OPT ya kan, atau dilaporkan masuk penjara. Kan uang yang selama bekerja ini kan sudah cukup. Jadi teman-teman, ketika Anda dipecat jangan marah kepada orang yang memecat. Itu teguran yang baik sehingga Anda tidak jauh-jauh berbuat maksiat. Untuk apa banyak sekali uang? Toh uang nggak dibawa mati, toh perutnya sama. Emangnya bisa makan emas, bisa makan uang dolar? Kan enggak, makannya kan nasi, roti, minumnya kan air putih, paling tidak Coca-Cola, kan begitu teman-teman. Sadarlah, jangan marah ketika dipecat. Pak Purbaya sangat bijaksana. Daripada diam-diam ya akan dilaporkan masuk penjara, kan begitu teman-teman. Sadarlah wahai pejabat, Anda yang sudah dipecat, juga menteri-menteri yang sudah dinonaktifkan, sadarlah itu jalan terbaik. Nikmati uang-uang yang sudah ada. Jangan sampai Anda kena tangkap. Tuh ya, sadar, ayo sadar semuanya, sadarlah yang bekerja dimanapun, pokoknya ya, di tingkat apapun. Kalian, anda sekalian yang sedang bekerja, bekerjalah. Pokoknya ingat, pekerjaan Anda itu sekecil apapun pekerjaan Anda itu pasti akan dituntut loh. Ada pertanggungjawaban. Jikapun memang di dunia ini mungkin terbebas atau tidak terdeteksi nih, ingat tidak ada satupun pekerjaan nanti yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdeteksi. Semuanya sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan melihat. Sekecil apapun pekerjaan baik, sekecil apapun pekerjaan buruk akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua terdeteksi. Kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih maksimal di dalam bekerja. Jangan malu-maluin atuh. Kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kok enggak ada rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari kita sebagai bentuk cinta kita kepada siapapun Anda semua, karena Anda semua adalah saudara-saudara kita, saudara seiman, saudara seagama, saudara sebangsa, saudara sesama umat manusia. Begitu ya. Lanjut. Itu dalam versi KPK sudah masuk ranah korupsi itu. Dan PNS seperti ini di Departemen Keuangan, apalagi Dirjen Pajak, banyak banget. Karena itu lahan basah, pusatnya duit di situ, yang dikumpulkan dari rakyat dikumpulkan di situ, banyak dikorupsi.
selain dikorupsi, mereka punya banyak sampingannya itu loh. Sogokan-sogokannya itu supaya bayar pajaknya rendah, bahkan supaya bebas pajak. Wanipiro. Wanipiro. Pak Purbaya tahu, semua dipecatin. Alhamdulillah. Purbaya ungkap dosa 26 pegawai pajak yang dipecat gak bisa diampuni. Kadang kita cuma bisa geleng kepala. Bayangin, ada 26 pegawai pajak yang akhirnya dipecat langsung oleh Kementerian Keuangan. Bukan karena hal sepele, tapi karena dosa mereka katanya nggak bisa diampuni. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang, keputusan ini diambil setelah ada temuan dari Dirjen Pajak sendiri. Langkah ini jadi bagian dari gerakan bersih-bersih di dalam institusi pajak, biar nggak ada lagi yang bermain-main sama kepercayaan rakyat. Kita semua tahu pajak itu darah negara, tapi kalau di dalamnya ada yang menodai, pantas aja publik marah. Semoga ini jadi awal yang benar-benar bersih, bukan sekedar berita besar. Karya korupsi terbesar kan yang selalu disebut oleh masyarakat. 1, pajak, 2 bea cukai, 3 pertambangan, 4 perkebunan. 2 diantaranya sekarang di bawah tangannya Menteri Keuangan baru. Dan dia sudah menyatakan itu. Bayar. Semoga bersih semuanya, bersih dari segala tindakan yang merugikan. 26 pegawai pajak dipecat gara-gara main dikit sama uang rakyat. Pak Purbaya gak mikir keluarganya apa gimana? Tapi tunggu dulu, ternyata pemecatan ini karena pelanggaran integritas, bukan salah absen. 26 orang sudah terbukti nerima duit di luar haknya, dan 13 lagi masih diperiksa. Jadi ini bukan drama politik, tapi upaya bersihin sistem yang sudah lama nyaman buat nyimpen dosa. Jadi ya bukan keluarganya yang dikorbanin, tapi sistem kotor yang akhirnya diputus rantainya. Purbaya gak kejam, dia cuma satu dari sedikit orang yang berani benar. Komentar lanjutkan biar yang beresin negeri ini gak ngerasa sendirian. Setuju sekali ya, mudah-mudahan negeri ini negeri yang bersih dari segala tindakan korupsi. Amin. Purbaya pecat 26 PNS pajak. Kezaliman ya, semoga Pak Purbaya diberikan keselamatan kesehatan. Semua netizen harus terus pantau, kita kawal Pak Purbaya untuk Indonesia lebih maju lagi. Gua lagi enak-enak nyantai, kata gua kayak lagi kurang enak badan juga. Ada aja gebrakannya dah, Kementerian Keuangan yang baru nih. Nih, tadi gua di DM, Bang, tuh ada tuh berita Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya. Ya udah nih, agak berakan apa lagi kata kita, ge. Tuh, lu lihat, 26 PNS dipecat karena main api dengan uang rakyat. Gua kata, ge, gaji PNS kan udah gede, udah lumayan. Apa lu pakai segala main api, ya kan? Terus kenapa juga lu main api dengan uang rakyat? Main api. Yang gaji lu semua itu dari mana gua tanya? Hah? Dari rakyat. Lu berani banget main api dengan uang rakyat. Kalau kata gua gini, sikat terus Pak, pecat-pecatin itu yang ketahuan baru 26 PNS, itu masih banyak tuh Pak yang lainnya tuh Pak. Coba dah disidak lagi kata kita. Bujuk busrak wirak sekebun PNS pajak yang begitu mah. Kita selalu mendukung setiap langkah para pejabat yang benar-benar ingin menjaga negara ini, benar-benar ingin bersih dari tindakan bermain-main api. Terus lanjutkan. Jadi pecat. Jadi mungkin dia namanya orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampuni lagi, dipecat, biar aja.
Kalau nggak membersihkan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Kita dukung terus upaya-upaya pembersihan tersebut ya. Upaya-upaya pembersihan agar negara ini benar-benar bersih dari mereka-mereka yang ingin mengotori negara Indonesia. Mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang damai, aman, dan semua rakyatnya bahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya bahagia di dunia, tapi mudah-mudahan kita semua nanti kelak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Jangan lupa pula kirim pendapat sahabat mata netizen plus 62 di kolom komentar. Allahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.